Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pada edisi yang ketiga kali ini kita akan membahas tentang syarat wajib orang berpuasa. Jadi orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Untuk yang pertama yaitu Islam. Tidak wajib berpuasa bagi orang kafir. Jadi saat di dunia dia tidak diperintahkan untuk berpuasa selama belum masuk Islam. Adapun di akhirat maka akan diazab karena meninggalkan puasa. Ini sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama yaitu syaratnya yaitu orang yang beragama Islam wajib menjalankan puasa Ramadan. Yang kedua yaitu taklif atau yakni balik dan berakal, sehingga anak kecil dan orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pena diangkat dari 3 golongan, artinya tidak diwajibkan baginya untuk menjalankan kewajiban. Yang pertama yaitu orang tidur hingga terbangun, nomor 2 anak kecil sampai ia balik, dan yang ketiga yaitu orang yang gila sampai dia sadar. Jadi, yang kedua yaitu syaratnya balik dan berakal atau biasa dikenal dengan taklif. Anak-anak dan orang gila atau orang yang tidak punya akal atau orang yang akalnya tidak sempurna. Saat seorang anak sudah berusia 7 tahun atau memayiz, maka wali atau orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk sholat, sebagaimana dilatih supaya nanti setelah balik sudah bisa menjalankan sholat atau sudah mampu menjalankan puasa dengan sempurna. Yang ketiga, orang yang wajib berpuasa yaitu orang yang tidak ada uzur. Di sini uzur ada 2, yaitu uzur yang menghalangi untuk berpuasa. Satu yaitu haid. Bagi orang yang wanita yang haid tidak wajib berpuasa, bahkan haram baginya saat melakukan berpuasa. Bahkan dia haram menahan makan dan minum diniatkan untuk ibadah. Jadi orang yang haid itu tidak boleh sama sekali menjalankan puasa. Hal yang kedua yaitu hilang kesadaran, yaitu seseorang yang pingsan atau gila sehari saja dari subuh sampai maghrib, maka gugur kewajiban atas puasanya. Jadi orang yang gila tidak menaun atau gilanya hanya seberapa atau sehari saja, maka dia juga tidak boleh menjalankan puasa. Udzur yang diperbolehkan seseorang tidak boleh berpuasa apabila seseorang haid atau halangnya atau hilangnya akal, maka dia tidak boleh berpuasa. Sekarang udzur yang boleh seseorang tidak berpuasa. Jadi yang pertama, yang nomor 3 tadi tidak ada udzur, tapi dia ada yang menghalangi sehingga dia tidak wajib berpuasa, yaitu pertama haid, yang kedua hilang kesadaran, baik itu karena gila atau ayat atau yang sebagainya. Berikutnya uzur yang diperbolehkan seseorang tidak berpuasa karena ada uzur yang syar'i yang diperbolehkan, dia tidak boleh menjalankan puasa, dia boleh meninggalkan puasa. Yang pertama yaitu orang sakit. Adapun kriteria sakit yang diperbolehkan tidak puasa yaitu satu, sakit yang dapat membuatnya celaka. Jika dia sakit terus dia puasa, maka akan menambah sakitnya, tambah celaka, maka dia tidak wajib puasa. Atau yang berikutnya sakit yang semakin tambah atau semakin tambah lama sembuhnya saat berpuasa, sehingga dia apabila tetap ngotot menjalankan puasa sembuhnya semakin lama, maka dia dianjurkan atau tidak boleh menjalankan puasa Ramadan. Terus berikutnya sakit yang membuat berat saat berpuasa, sebagaimana orang yang sudah tua renta, jika dia menjalankan puasa dia tidak mampu berbuat apa-apa, maka dia tidak boleh menjalankan puasa. Hal ini seorang boleh memacu pada keterangan atau pengalaman pribadi. Nah, seperti itulah. Terus yang kedua yaitu orang syafar atau orang yang berpergian dengan syarat safarnya yaitu jauhnya melebihi 38 km. Terus yang kedua, safarnya
bertujuan untuk perkara yang mubah atau sunnah. Tidak boleh bepergian untuk perkara yang haram. Contohnya meninggalkan rumah, minggat, atau lari dari hutang dan sebagainya, atau karena ingin membunuh seseorang, atau karena ingin rampok, maka dia tidak terhitung orang yang boleh meninggalkan puasa. Nomor 3, dia melakukan shofar sebelum mulai puasa, yakni sebelum fajar sholat subuh. Jadi syaratnya 3, orang berpergian boleh tidak berpuasa. 1, syaratnya jarak dia bepergian lebih dari 83 km. Nomor 2, tujuan yang bepergian untuk perkara yang mubah atau sunnah seperti ziarah atau yang lainnya, tidak untuk maksiat atau perkara yang dimakruhkan. Nomor 3, perjalanan awalnya shofar itu harus mulai sebelum waktu subuh. Dua perkara ini itu sakit dan shofar sesuai dengan dalilnya, yang sesuai dengan firman-Nya Allah, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa sakit atau shofar lalu dia berbuka, maka wajib mengqadha pada hari yang lain. Nomor 3, tidak kemampuan berpuasa, tidak ada kemampuan untuk berpuasa, yakni karena 1, atau karena tua renta sehingga dia tidak mampu menjalankan puasa. Nomor 2, sakit yang tidak mungkin bisa sembuh dengan adanya keterangan dokter. Sebagaimana yang didalilkan oleh Allah, sebagaimana dalam firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka wajib membayar fidyah dengan memberi makan orang-orang miskin. Sebagaimana disebutkan dari Ibnu Abbas pernah berkata, yang dimaksud di sini adalah seorang laki-laki atau wanita yang tua renta. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.